bergabung. Opang Nipin juga siap bergabung ya Mas. Oh ini udah masuk beliau. Assalamualaikum. Cakung hadir. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya. Pak Rudi juga siap bergabung. Pak Hadi Waluyo juga sudah bergabung. Assalamualaikum Yai, hadir. Alhamdulillah. Sehat Pak Hadi Waluyo. Makaryo. Munadi Akhirah, terima kasih banyak. Semoga Bu Haji Hani selalu sehat walafiat ya. Masya Allah. Kemudian warna-warni juga siap hadir ya. Sepertinya beliau ini luar biasa perjuangannya. Amin. Kita dukung semua. Sehat selalu ya warna-warni ya, Masya Allah. Kang Dendo, trio wek-wek lengkap. Masya Allah. Lengkap ya trio wek-wek ya, pagi-pagi sudah komplit. Masya Allah, spesial pakai telur. Munadi Akhirah, amin, amin. Terima kasih Ustaz doanya, selalu mendoakan Bu Haji. Tem Iswar juga sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Tem? Tem Iswar sehat selalu ya Tem ya. Kemudian Pak Hamid alhamdulillah sehat. Pak Hadi Waluyo sehat Yai, alhamdulillah. Lalula juga hadir. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munadi Akhirah, Masya Allah. Begitulah Bu Haji ya, kita saling mendoakan ya. Kang Haji Mamat sudah dipanggil sama warna-warni ya, siap bergabung. Beliau tadi sedang mengambil air wudhu, baru mencing-cingkan kain sarungnya. Belum selesai beliau, kalau wudhu lama beliau tuh begitu tertibnya gitu. Menyempurnakan wudhunya, subhanallah. Temiswar, amin, nuhun Ustadz. Sebaliknya untuk Ustadz dan seluruh jamaah MT Baris, Masya Allah. Barisnya nggak bisa pakai T. Kang Haji Muhammad, beliau sudah hadir. Udah kelewat katanya, Masya Allah. Berarti saya nggak baca tadi ya Pak Haji ya. Saya selalu Pak Haji, masalah berkah rizkinya, berkah keluarganya, berkah umurnya, berkah ilmunya. Amin, 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 amin. Subhanallah. Mas Sabar saya juga siap bergabung ya. Nah, siap, sehat selalu Mas Sabar saya, mudah-mudahan. Kemudian Pak Fardian, mudah-mudahan bergabung. Munadi Akhirah, amin. Kang Abdul Papua juga hadir. Assalamualaikum Yaiku. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah Kang Abdul ya. Masya Allah. Sehat selalu Kang Abdul. Masya Allah. Kang Haji Mamat, amin. 1100 kali. Apa namanya? Putaran tasbihnya 11 kali berarti Pak Haji. Masya Allah. Kemudian Azhar Abdullah ini bergabung. Alhamdulillah. Sehat selalu Azhar Abdullah ya. Thailand. Kemudian Pak Johan Caniago juga hadir, Masya Allah. Assalamualaikum Tan. Saya dan istri hadir. Alhamdulillah. Subhanallah. Sehat selalu Pak Johan ya dan istri ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Umurnya, rizkinya, keluarganya bahagia hingga akhirat. Masya Allah. Sehat selalu Pak Johan ya. Mas Sabar saya juga sudah hadir. Alhamdulillah. Azhar Abdullah Patani Thailand, beliau juga hadir ya. Oma Nisa juga hadir. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Oma. Oma sehat selalu. Umu Ihsan, terima kasih Umu Ihsan. Assalamualaikum, izin ngawas Ustadz. Alhamdulillah. Umu Ihsan, bingkisannya sudah datang. Masya Allah. Warna-warni. Kerupuk. Masya Allah. Terima kasih Umu Ihsan. Mudah-mudahan berkah selalu ya Umu Ihsan ya. Kang Haji Mamat, Mas Sabarsa, Pak Sabarsa hadir ya tanggal 16, Masya Allah tuh Mas Sabarsa sudah ditawarkan sama Kang Haji Mamat. Tanu juga hadir hari ini Tanu, kemarin kemana nih Tanu, nggak kelihatan nih. Assalamualaikum Ustadz, izin ikut ngaji lagi. Mangga Tanu, mudah-mudahan Tanu selalu istiqomah. Umu Ihsan, amin, amin. Pak Supri juga siap hadir ya, Masya Allah. Sehat Pak Supri? Ya, Pak Supri ini tenaganya luar biasa. Saya nggak bisa bawa itu beras 50 kilo. Pak Supri masih kuat, masalah. MT apa tadi ya, masalah kelewat. Mudah-mudahan diulang ya. Tadi MT apa gitu. Ustadz Azhar Abdullah juga hadir. Mas Sarjub Grosir. Bu Mimi Karmila juga hadir. Masya Allah. Luar biasa Bu Mimi. Pak Dul Karim, insya Allah Pak Yai. Masya Allah. Pak Dul Karim, gimana tanaman? Sehat-sehat, tanaman sehat. Tanaman sehat. Oke Pak Dul Karim.
Tanu kemarin nggak ikut karena ketiduran Pak. Waduh, ketiduran. Pak Supri, Assalamualaikum Pak Ustadz, sehat selalu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian Pak Abdul Hadi, mudah-mudahan bisa bergabung. Bu Mimi Karmila, Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga sehat selalu. Tadi MT apa ya, coba boleh ditampilkan lagi. Tadi saya kelewat baca, mohon maaf ya. Mudah-mudahan istiqomah bisa hadir ya. MT apa tadi, Masya Allah. majelis taklim apa gitu, mudah-mudahan. Hari ini kita masuk tafsir Jalalain Quran surat At-Tariq ayat 8 sampai 10 ya. Dan nanti kita coba ada referensi dari ayat ini, yaitu di surat Al-An'am ya. Nanti kita baca juga di surat Al-An'amnya biar ini siapa nih? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waduh, kelewat nih. Pak Barudin juga siap hadir nih. Pak Barudin, siap Pak Barudin ya. Masya Allah, gimana restu istri sudah? Kami tunggu kedatangan Pak Barudin, Masya Allah. Sudah siapkan karpet merahnya, Masya Allah. Pak Barudin, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullah. Belajar Islam juga sudah bergabung. Terima kasih Pak Barudin, terima kasih. Semoga berkah selalu ya. Saya doakan izin istri telah ditandatangani, mudah-mudahan. Luar biasa. Kalimantan Barat ya. Mudah-mudahan bisa hadir nih, Kalimantan Barat. Hening, ala hening, baru kelihatan nih hening. Kemana aja nih hening? Assalamualaikum, hadir Ustadz. Sidoarjo. Waduh, kemana aja nih hening nih? Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, selamat datang di majelis MT Baris. Masya Allah, Pak Muhammad, Alhamdulillah Ustadzku. Sehat selalu Pak Muhammad ya. Kita masuk di surat At-Tariq ayat 10. Sebelumnya kita doa dulu ya. Pak Muhammad insya Allah. Masa barsa Pak Muhammad. Sehat-sehat selalu Ustadzku. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kang Akung sudah di link sudah dikasih linknya Kang Akung. Untuk Bumul udah. Ya, mudah-mudahan beliau ada waktu bisa bergabung. Sudah ya, oh ya, mudah-mudahan bisa bergabung hari ini ya. Beliau tuh luar biasa selama semangatnya ya. Beliau belajar sebelum Ramadan. Nausorotnya, alhamdulillah beliau sudah latihan di tafsir Jalalain ya. Subhanallah, mudah-mudahan diberikan semangat yang terus menerus ya, istiqomah. Bu Mai Sarah, Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Bu Mai sehat selalu Bu Mai. Pak Ijam, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ijam gimana nih, mau ikutan kan nih tanggal 16 Pak Ijam? Masya Allah Pak Ijam nih luar biasa beliau juga ya, di masjidnya begitu aktif ini Pak Ijam ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin. Oke, Bu Wiwin Hidayati mana nih suaranya? Kang Haji Mamat, Pak Barudin, sarung BHS dah disiapkan. Masya Allah. Ayo Pak Barudin tuh, sarung BHS dari Pak Haji Mamat sudah dipersiapkan. Pak Ijam insya Allah ya, ayo hubungi. Pak Ijam hubungi Kang Akung ya. Oh Kang Akung nanyain Pak Johan masih ada. Pak Johan dapat salam tuh dari Kang Akung ya. Pak Muhammad Amin. Kang Akung Pak Haji Mamat jempol tuh. Pak Barudin, Kang Haji Mamat dengan emotnya 3 tuh Pak Barudin. Pak Haji Mamat sudah menyiapkan sarung BHS asli. Pak Johan menjawab untuk Kang Akung. Hadir Kang Akung. Oh Masya Allah. Siap ya Bu Haji Hani, siap hari ini. Bu Wiwin mana nih? Bu Wiwin gak ada suaranya ya. Pak Jumanto Jumbo, matur nuwun Pak Yai. Ayo Pak Jumanto, mudah-mudahan Pak Jumanto sehat selalu. Begitu ya Pak Jum ya. Kemudian Pak Ade Firmansah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Siap kita ngaji ya. Time Isfar aslinya bukan Zaidah. Kok bukan Zaidah?
Benar di akhirat siap Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan benar ya. Ini ayatnya 8 dan 10 ya. Kemarin kalau nggak salah sampai ayat 7 ya. Yuk kita mulai ayat 8 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ala raj'ihi. Terusannya di sini masih ada tafsirnya laqadir. Sampai sini ya. Jadi innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, begitu. MT Nurul Mustafa gitu kali ya. MT Nurul Mustafa. Oh iya tadi nih MT Nurul Mustafa. Mudah-mudahan istiqomah bergabung ya. Masya Allah. Innahu. Nah, ini dua kata ya. Innanya huruf nasab dan taukid. Hu-nya domir mutasil sebagai isim inna. Alanya huruf cer, rojai, majrur yang dicirkan dengan kasro wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan istri Pak Johan masih ada di sampingnya. Gimana sehat Bu? Sehat selalu ya Bu ya. Mudah-mudahan ya. Tetap semangat Bu. Masya Allah. Nok Muzda juga hadir nih sepertinya. Mahfuzo hadir nih. Nok Muzda, assalamualaikum, izin ikut ngaji ya. Pak Johan alhamdulillah sehat dan ada di samping saya. Masya Allah. Sehat ya Bu ya. Sehat selalu Bu. Mudah-mudahan Ibu bisa ketemu nanti di tanggal 16 ya. Masya Allah. Sehat selalu Bu. Amin kata Pak Johan ya. Alhamdulillah sudah daftar ya, Masya Allah. Iya. Oke. Jadi innanya huruf nasab dan taukid, hunya domir mutasil sebagai isim inna ala huruf cer, rojai, majujurur yang dicerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Tanggal 16 ada acara apa Pak Yai? Oh ini nih. User yang ujungnya 245 boleh hubungi Kang Akung ya, boleh hubungi Kang Akung. Jadi ada pengajian dan halal lebih halal yang akan dikaji Fathur Rabbani begitu. Pak Hamid 60 bunga mawar bunga bawang. Lanjutannya apa Pak Hamid? Oh bikin sambal kata Kang Akung. Bunga mawar bunga bawang bikin sambal kata Kang Akung. Masya Allah. Oke ya. Silakan hubungi Kang Akung ya kalau mau bergabung. Mahfuzo yang tanya Pak Yai. Oh Mahfuzo yang tanya ya. Ayo monggo, monggo. Mahfuzo ayo. Kapan nih kita bisa dipertemukan oleh Allah nih? Mahfuzo udah istiqomah kan ngaji di sini ya. Monggo. Tak itu Pak Hamid. Siap tanggal 16 dari Malaysia ini beliau nih luar biasa. Pak Muhammad bunga mawar bunga melati siapa tak datang rugi. Wah Ustaz Ajari juga lagi berpikir keras nih untuk memberikan pantun nih. Pak Muhammad sudah memberikan pantun nih. Bunga mawar bunga melati siapa tak datang rugi. Langsung dia memberikan apa nih komentarnya. Ustaz Azari amin. Masya Allah Kang Akung saya catat. Masa Barsa subhanallah. Ya masalah. Pak Rustam hadir Banjarmasin. Alhamdulillah Banjarmasin. Sehat selalu ya Banjarmasin ya. Masya Allah. Pak Rustam sehat selalu Pak Rustam. Kang Abdul acara apa Pak Yai baru hadir? Oh begitu ya. Silaturahmi dan kajian Fathur Rabbani gitu. Kalau mau boleh silakan hubungi panitia ya Kang Akung. Inisial S Kaltim juga sudah hadir ya. Yuk kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Jadi innahu sesungguhnya dia yang dimaksud adalah Allah ya. Oh tadi belum selesai ya.
kedudukan kalimatnya. Jadi inna huruf nasab dan taukid, hu-nya domir mutasil sebagai isim inna. Ala huruf cer roja'i majrur yang dicerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, baru di sini ada laqadir. Nah, ini la-nya namanya lam muzakhliqah. Lam taukid yang berada setelah isim inna. Berarti menjelang khobar inna. Pak Tabrani juga hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadirun. Nah, ini qadirun adalah khobar inna yang dirofakan dengan donmah yang bertanwin. Nah, di sini ya, coba kalau ada pertanyaan, kira-kira percaya nggak kita dengan hari kebangkitan? Bahwa nanti kita setelah dimatikan oleh Allah, kita akan dibangkitkan kembali. Nah, kira-kira kita percaya nggak? Nah, begitu kan? Nah, kepercayaan seseorang itu bukan dari mulutnya, tetapi dari perilakunya. Nah, begitu ya. Kita coba buktikan ayat ini. Sesungguhnya dia yang dimaksud adalah Allah. Ala roj'ihi. Nah, ala atas, roj'i kembali. Hi manusia. Jadi maksudnya sesungguhnya Allah mengembalikan dia. Dianya adalah manusia. Begitu ya. Ala roj'ihi. Jadi mengembalikan siapa yang dikembalikan? Manusia. Ya. Makanya dalam tafsirnya di sini ba'sil insani ba'da mautihi. Jadi ba'sil insani ba'da mautihi. Nah, begitu. Jadi apa artinya kira-kira? Jadi tegese, nah, begitu kayaknya kalau bahasa Jawanya tuh, tegese dentangi akan manusia ba'da mautihi, sauise mautihi, matine manusia. Begitulah kalau Jawanya. Sip, kata Nak Musta. Jadi tegese tangine manusia, ya, sauise matine manusia. Ah, begitu. Ya, Bu Wiwin mana nih Bu Wiwin? Sepertinya tidak kelihatan ya Bu Wiwin hari ini ya. Apa udah kelewat ya? Nah, begitu. Laqadirun, sungguh qadirun, maha berkuasa. Artinya Allah punya kemampuan. Allah yang menciptakan manusia dan Allah pula yang akan membangkitkannya kembali. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak percaya. Seperti orang-orang kafir Quraisy. Pak Jumanto asik bahasanya nyong. Pak Jumanto sehat selalu Pak Jumanto ya. Lalulah top bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Omanisa nyimak guru. Kang Abdul, kalau ba'si dibuat fi'il madi bisa nggak Pak Yai? Nah, ba'si di sini menafsirkan gitu. Jadi menafsirkan roj'i. Jadi kalau roj'inya isim, maka ba'si harus isim. Jadi bukan ba'asal insana gitu ya. Kalau ba'asa pakai fi'il madi, fa'ilnya huwa begitu ya. Allah membangkitkan terhadap manusia gitu kan. Kemudian ba'da mauti, sesudah kematiannya. Sepertinya benar, kalimatnya benar. Tapi jadi menafsirkan yang mana, begitu Pak. Ya, jadi yang lebih tepat itu mengikuti. Jadi roj'i di sini maknanya, roj'ihi maknanya ba'sil insani gitu ya. Jadi dibangkitkannya manusia ba'da mautihi, sesudah kematiannya. Begitu. Bu Haji Nur Hasanah juga hadir, alhamdulillah ya. Sehat selalu Bu Haji. Kang Abdul siap Pak Yai? Matur nuwun banyak. Iya, begitu ya Kang Abdul ya. Jadi sebetulnya boleh aja. Ba'asa, Allah membangkitkan al-insana, dibacanya maf'ul terhadap manusia gitu ya. Ba'da mautihi, sesudah kematiannya. Tapi tidak sesuai dengan kemauan ayat. Begitu kan di sini sesungguhnya dia Allah Ta'ala ala roji, atas kembalinya. Tuh, maksudnya begitu. Atas kembalinya maksudnya apa? Dibangkitkannya manusia sesudah kematiannya. Begitu ya. Jadi
Ternyata laqadirun, sungguh Allah mempunyai kemampuan. Gitu. Jangan jangan apa ya, dapat pengertian bahwa sudah menjadi tulang belulang, hancur lebur, gimana cara membangkitkannya lagi. Nah itu Allah aja belum ada modelnya bisa dibikin, apalagi sudah ada modelnya, hanya mengembalikan. Jadi sangatlah mudah. Nah begitu. Bu Haja Siti Nur Hasanah, alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah Bu Haji, ya mudah-mudahan sehat selalu. Berkah umurnya, berkah rizkinya. Amin. Begitu ya Pak ya, Masya Allah. Jadi tafsirnya faiza. Nah ini faiza i'tabaro. Faiza i'tabaro. Iza itu zorof. Ya. Dia bisa bermakna syarat. Umu Ihsan amin, Pak Muhammad amin, Nok Muzna iya apa ini muzahlikho lam gitu kali ya, yang diartikan yakti ya, iya boleh yakti, diartikan yakti. Jadi i'tabaro itu adalah fi'il madi. I'tabaro. Saya ulang dari sini ya. Mana tadi? Faiza i'tabaro. Ingat ya, ketika ada ida itu depannya itu biasanya fi'il madi. Itu. Idza jaa nasrullah, nah itu ya. Gitu. Jadi i'tabaro fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, maka depannya dibaca maf'ul bih, dibaca asla. Ya. Dibaca asla maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi kalau kita artikan dari sini, maka apabila dia manusia mengambil iktibar, mengambil pelajaran aslaha terhadap asalnya, nyanya kembali kepada manusia, asalnya manusia, alima. Nah ini alima adalah fi'il madi. Ya, fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, kembali kepada manusia tadi ya, maka dia menjadi jawab ida. Alima, maka dia manusia pasti memahami, pasti mempercayai, pasti mengetahui ya, boleh begitu jadinya. Nah, kalau alima itu jenis fi'il yang membutuhkan objek, membutuhkan maf'ul bih, maka kalimat di depannya ini menjadi maf'ul bih. Gitu. Diawali dengan ana. Ana itu adalah akhwatnya ina, al-qadiro, isim ana yang dinasabkan dengan fathah ala huruf jar, zalika isim isyarah sebagai majrur, maka depannya dibaca khobar inna. Khobar inna itu adalah isim yang rofa, qadirun. Mbak Uti Janiwa juga hadir. Assalamualaikum Yai, izin derek ngaos pangapunten nembe baru derek ngaos malih. Saya selalu Mbak Uti ya, Masya Allah Mbak Uti ini Batam ya, beliau Batam nih luar biasa. Qadirun ala ba'sihi. Ya, maka qadirun dibaca rofa, dia sebagai khobar ana. Ala huruf cer, ba'si majrur yang dijirkan dengan kasro wa huwa mudhof, hi-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Annal qadiro maksud saya, ala zalika qadirun ala ba'sihi, ini adalah kalimat. Nah, kalimat ini sebagai maf'ul bi dari alima. Begitu Kang Dendo. Mana nih Kang Dendo suaranya? Kok nggak ada ya? Kang Akung ya. Bumul masuk nggak Bumul nih? Belum kelihatan ya Bumul ya. Nah, begitu ya. Jadi, apa yang dimaksud? Fa'iza i'tabaro. Mana jawab idanya dari sini? Alima annal qadiro ala zalika qadirun ala ba'sihi. Begitu ya. Belum kelihatan ya. Oh begitu ya Kang Akung ya. Jadi, maka apabila i'tabaro, dia manusia, mengambil iktibar aslaha terhadap asalnya manusia, alima pasti, nah gitu, itu jawab ida, pasti dia akan
mengakui, akan mengetahui, boleh begitu. Annal qadiru, bahwasanya Allah punya kemampuan, punya kuasa ala zalika, atas hal itu. Qadiruna itu, dia mampu ala ba'sihi, dia mampu untuk membangkitkannya. Jadi kalau Allah itu mampu membuat manusia, maksudnya begitu, kemudian mematikannya, maka Allah pula punya kemampuan untuk membangkitkannya. Itu kalau manusia mampu mengambil iktibar dari kejadiannya. Makanya ayat sebelumnya itu kan Allah selalu bertanya, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Gitu kan? Apakah manusia memperhatikan mimma khuliq, dari apa dia diciptakan? Tuh, itu pertama kali Allah menanyakan itu untuk membangkitkan pemikiran manusia. Bahwa manusia harus berpikir, suatu ketika akan aku bangkitkan. Nah, sepertinya begitu. Kang Akung. Teh Nur, Assalamualaikum, izin hadir, mangga Teh Nur. Masya Allah, Teh Nur dari mana nih Teh Nur ya? Mudah-mudahan Teh Nur istiqomah. Teh Nur ya, istiqomah Teh Nur. Assalamualaikum, izin hadir, mangga Teh Nur. Tuh, begitu ya. Kemudian Riana, ada tafsirnya Al-Fatihah nggak Ustadz? Ada. Ini komplit. Dari Depok. Oh ya, Teh Nur dari Depok ya. Mudah-mudahan Teh Nur istiqomah. Ya Teh Nur ya. Mudah-mudahan Teh Nur selalu istiqomah. Nah begitu. Nah, sebentar ya. Saya ganjil dulu kameranya. Nah, terlalu kecil tulisannya. Terlalu besar. Nah ini lebih enak. Ya. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Oh, dari Depok Tenur ya. Bunda Diakhira Bumul baru mau OTW Bandung. Oh, beliau mau ke Bandung. Oh iya. Panasihin juga baru gabung lagi nih. Assalamualaikum Ustaz. Panasihin dari mana aja nih? Masya Allah. Beliau ini baru hadir lagi nih. Panasihin, yang mudah-mudahan Panasihin sehat selalu. Tenur amin. Terima kasih Ustaz doa-doanya. M. Subeki, Kalimantan sahabat tadi ya. Mudah-mudahan istiqomah. YouTube-nya MT Baris betul. Apa nih? Mulyani, kenapa kata Qadirun di situ tidak dibaca Qadirin? Yang mana, Pak? Qadirun tidak dibaca Qadirin. Yang ini, Pak. Ini karena menjadi khobar ana, begitu Kang. Jadi kalau khobar ana itu dibacanya rofa. Nah, begitu ya. Jadi annal qadiro ala zalika qadirun. Nah, ini qadirunnya jadi khobar ana. Bahwasanya qadiro, Allah itu mampu ala zalika, atas hal itu. Maksudnya menciptakan manusia. Maka Allah juga punya kemampuan untuk membangkitkannya lagi. Begitu ya. Seorang penuntut ilmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu ya. Oke. Nah, bisa dipahami ya. Nah, mudah-mudahan kita yakin bahwa kita itu nanti akan dibangkitkan ya. Nanti ada orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan ya. Itu nanti referensinya di surat Al-An'am. Kita lihat lanjutannya dulu. Kemudian di sini ada yaumatubla saroiru. Yaumatubla saroir kalau dibacanya ya. Yauma ini zorof zaman. Kalau zorof zaman itu, kalau dia merupakan keterangan waktu, maka dibaca harus nasab. Kalimat sesudahnya sebagai mudhof ilaih. Tubla. Tubla ini fi'il mudhore majhul. Ya. Tubla. As-saroiru. Ini naibul fa'ilnya. Naibul fa'il yang dirofakan dengan doma. Pak Supri, iya Pak Ustadz, berdasarkan asal usul manusia. Masya Allah. Betul Pak Supri. Ya. Mulyani, na'am. Siap ya. Nah begitu. Jadi yauma tublas saroiru. Nah yaumanya adalah
Zorof. Zorof zaman. Tubla fi'il mudhari majhul. Yang artinya tuh. Apa ini? Ini tafsir dari tubla. Ya. As-sarairu itu maknanya rahasia-rahasia. Jadi pada hari itu rahasia-rahasia ditampakkan. Nah, begitu ya maknanya ya. Ditampakkan. Jadi dalam tafsirnya ini dibaca juga fi'il mudhari. Ya, bacanya tuh tabaru. Tuh tabaru. Nah, begitu ya. Miring nggak tulisannya? Nah, tuh tabaru. Diuji. Ya. Diuji. Kenapa tidak dibalas? Jadi pada hari itu rahasia-rahasia ditampakkan. Maksud ditampakkan adalah diuji. Ustaz Nur Rahman juga hadir, alhamdulillah ya. Hadir Kang, Yai maaf terlambat, monggo. Masya Allah. Jadi tuh tabaru. Ya. Jadi yang dimaksud ditampakkan itu diuji. Bahkan di sini dilanjutkan lagi, yaitu watuk syafu. Tuk syafu itu dibuka. Jadi pada hari itu, hari itunya mana? Hari kebangkitan. Jadi pada hari kebangkitan itu asairu tubla. Begitu kalau dibalik ya. Nah, jadi kalau diartikan rahasia-rahasia itu dibongkar. Cuman kalimatnya itu diartikan dalam tafsirnya tuh tabaru, diuji. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa bukan dibalas? Jadi diuji dulu. Makanya di sini as-sarairu maknanya doma irul kulubi. Fil aqaidi bisa wan niyati. Tuh, jadi keyakinan-keyakinan yang ada dalam diri hati manusia, kemudian niat-niat yang ada dalam diri manusia itu dibongkar. Jadi tidak ada rahasia di sana. Jadi nanti pada hari kebangkitan itu akan dibuka isi hati manusia. Aduh, batuk dulu. Jadi kalau kita benci sama seseorang, lalu dalam pergaulan kesehariannya waktu di dunia tampak baik-baik saja, itu akan ditampakkan oleh Allah. Tubla, tuk syafu, dibuka, dibongkar. Makanya baik-baik dari sini. Begitu. Ya, Hilsan 28 izin Yai ikut ngaji lagi. Monggo Mas Hilsan ya, mudah-mudahan istiqomah. Begitu. Jadi kalau kita banyak menyimpan rahasia begitu kan di dunia ini gitu. Melakukan ini, melakukan itu tidak diketahui oleh orang. Nanti pada hari dibangkitkan yauma tublas sarairu. Masya Allah. Di situ. Pak Syarifuddin, Assalamualaikum hadir yaiku. Alhamdulillah Pak Syarifuddin, mudah-mudahan istiqomah. Gitu ya Pak Syarifuddin ya. Ya. Jadi kalau dulu di sini kita korupsi, nah misalnya gitu Tem Iswer. Ya. Tem Iswer. Ya. Dulu menyembunyikan sesuatu. Itu nanti pada hari dibangkitkan itu ditampilkan. Betapa malunya kita. Gitu Kang Akung ya. Makanya kata Temisur, siap Ustaz. Kecuali ketika sudah diampuni oleh Allah. Nah, begitu. Begitu Kang Akung. Pak Muhammad, Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita dulu melakukan perselingkuhan nanti akan ditampakkan. Masya Allah. Itu ngerinya di situ. Ya. Cap kiki astagfirullah. Tidak ada
Watuk syafu itu bisa diartikan dibongkar. Ini bentuknya adalah fi'il mudhari majhul. Pak Ijam, wadaw ya bahaya. Bu Mulyani, Masya Allah, tabarakallah. Tuh. Ceo jendela bolong. Assalamualaikum Yai, izin nyimak monggo. Cep kiki, duh malunya. Begitu Cep. Ya, makanya kita baik-baik di sini. Begitu. Nah gimana Ustadz kalau sudah terlewat? Begitu kan ya. Kita sudah pernah melakukannya. Kang Haji Mamat selingkuh yang balik. Hahaha. Baskot KM27 CCTV akhirat. Pak Sarifudin, malu aku ya. Iya, makanya satu cara agar semua bisa diedit. Nah, di situ. Ya, Teh Mimin juga bergabung sepertinya ya, Masya Allah. Jadi syaratnya kita harus bisa diedit di sini gitu. Jadi bagaimana cara mengeditnya? Begitu kan? Pertama, yang kemarin sudah disampaikan. Bagi yang sudah punya kemampuan, maka datanglah ke Arafah. Karena di Arafah itu dosa-dosa dengan Allah, dosa-dosa dengan manusia akan dihapuskan. Begitu. Al-Khisan 28 ngeri ya, Yai. Nah, begitu. Ya. Ada cara hapus editnya, Yai? Ada. Satu, ketika malam nisfu Sya'ban. Nah, malam nisfu Sya'ban itu adalah malam keberkahan. Quran menjelaskan dua malam keberkahan. Yang pertama adalah malam Lailatul Qadar dan yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban. Di sanalah ada pengeditan. Nah, barang siapa yang mendapati keduanya, insya Allah ada pengeditan di situ. Ya, begitu. Makanya malam nisfu Sya'ban itu terjadi di pertengahan bulan Sya'ban kan. Makanya ada orang yang melakukan puasa 3 bulan. 100 hari. Ya, jadi dari mulai bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu bagian cara. Ya, bagian cara-cara untuk bisa mendapatkan pengeditan. Gitu. Ada itu ya. Nah, Baskot KM29 nih, Pak Haji Mamat nanyain, mudah-mudahan beliau bisa hadir di tanggal 16 ya. Mbak Malia, yang kita sholat 100 rakaat ya, betul. Itu. Nanti kalau kita mempelajari tentang nafsu yang 7, nanti pada tanggal 16, itu ada amalan-amalan ya, dalam rangka mendidik nafsu yang 7 itu. Nanti ada amalan-amalannya, wiridan-wiridannya, zikir-zikirnya. Ya. Dan itu harus dipaksakan. Begitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa hadir di tanggal 16. Ya, insya Allah kita bahas nanti di sana. Ya, jadi pengeditan kalau kita belum ada kemampuan untuk di Arafah, insya Allah di kedua malam ini, ya, malam Lailatul Qadar dan malam nisfu Sya'ban. Nah, itu terjadi pengeditan. Kalau tidak diedit sampai akhir hayat kita, yaumatublas saroir. Gitu. Apa yang tersembunyi pada hari itu ditampakkan, dibongkar. Tapi kalimat di sini menunjukkan diuji. Apa yang dimaksud dengan diuji? Pak Supri belum lulus. Tidak apa Pak Supri. Lulus dan tidak, 100 rakaat atau tidak, itu bukan urusan. Yang Allah nilai itu ada kesungguhan untuk melakukannya. Walaupun baru 20 gugur, 50 gugur, nggak masalah. Allah menghargai tentang perjuangannya untuk menuju 100 rakaat. Nah, begitu. Bu Haja Siti Nurhasana, tanggal berapa ada acara Pak Ustadz? Tanggal 16 Mei. Bisa hubungi Kang Akung, Bu Haji. Teh Mimin apa nih? Tahta biru. Masya Allah, tahta biru. Kayaknya darah biru berarti ya.
Kang Haji Mamat, Pak Supri, iya sama belum lulus. Masya Allah. Ya, jadi itulah kenapa kita ada pemaksaan terhadap wirid, ibadah, itu dalam rangka melatih, mendidik nafsu yang tujuh. Cuma nafsu yang mana itu yang nanti insya Allah kita bongkar di tanggal 16. Ya, mudah-mudahan bisa hadir. Begitu. Pak Sarifudin, kalau Allah edit istri, apa ini? Kalau Allah edit istri, hak tahu dong Kiai. Kalau Allah edit istri, hak tahu dong Kiai. Aduh, gimana diperjelas? Kok saya bingung memahaminya. Karena ada istri-istrinya nih, jadi saya bingung juga. Ya, tapi min apa nih? Nok muznad, majhul mbah. Iya, majhul yang mana majhul? Tuh tabaru, majhul. Tuh syafu juga majhul. Jadi diuji, dibongkar. Kenapa kalimatnya diuji? Kenapa nggak dibalas saja? Gitu kan? Nah, inilah hebatnya Allah. Makanya di sini ada kalimat. Ya. Jadi keyakinannya, ya kalau kita dulu mendua begitu kan, menduakan Allah, terbongkar. Ya, kita punya niat yang berbeda, terbongkar. Pak Nawawi, Masya Allah ikut ngaji ya, monggo Pak Nawawi, mudah-mudahan Pak Nawawi istiqomah. Ya. Itu. Mbak Uti baru bisa berangan-angan Yai, mohon maaf belum bisa ada. Oh nggak apa-apa, tenang aja Mbak Uti, tenang aja Mbak Uti. Nah di sini di ayat berikutnya mana ya, ayat 10, famalahu min kuwatin wala nasir. Nah ini sebagai jawaban kenapa kalimatnya bukan dibalas tetapi diuji. Harusnya kalau udah nyampe sana udah aja dibalas, begitu kan? Nah, ini untuk menunjukkan kebenaran ayat berikutnya. Nah, begitu. Jadi famalahu min kuwatin wala nasir. Nah, itu. Fa-nya adalah huruf atof. Maknya nafi. Lanya huruf jer, hunya domir mutasil sebagai majrur. Berarti jer majrurnya ada di awal. Ketika jer majrur itu di awal, maka dia menjadi khobar muqaddam. Minya huruf jer zaidah. Ingat kaidahnya. Bila ada makna fi bertemu dengan huruf jer, maka huruf jer menjadi zaidah. Maka secara lafad kuwatin, majrur. Tetapi secara kedudukan dia adalah rofa. Sebagai mubtada muakhir. Maka cara bacanya min huruf jer zaidah kuwatin, isim yang dijerkan secara lafaz sebagai majrur dan dirofakan secara kedudukan sebagai mubtada muakhir. Nah, begitu Kang Akung cara bacanya. Pak Baharudin masih Pak Baharudin. Kang Abdul masih. Masih Kang Abdul. Nah, jadi fa-nya adalah atof, maknya nafi. La huruf jer, hunya domir mutasil sebagai majrur, lahu sebagai khobar muqaddam. Pak Barudin masih, Ustaz Nur Rahman masih. Minya huruf jer kuwatin, minya huruf jer zaidah. Liza Nur ya, Masya Allah hadir, alhamdulillah Liza Nur ya. Tetangganya Teh Mimin. Dul Karim masih Pak Yai. Insya Allah tanggal 16 bertemu ya Pak Dul Karim ya. Liza Nur mau gabungan nih. Masya Allah. Jadi kuwatin isim yang dijerkan secara lafaz sebagai majrur dan dirofakan secara kedudukan sebagai mubtada muakhir. Gitu. Famalahu, maka tidaklah baginya. Bagi siapa? Lahu maknanya adalah limun kiril ba'fi. Bagi orang yang mengingkari hari kebangkitan. Bagi orang yang tidak percaya kepada hari berbangkit. Bahwa nanti kita akan dibangkitkan, itu tidak percaya. Fama lahu, jadi lahu di sini dalam tafsirnya limun karil ba'si, linya huruf jer munkari majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof, al ba'si mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh.
maka tidaklah bagi orang yang tidak percaya terhadap hari kebangkitan min kuwatin. Apa min kuwatin? Kekuatan. Jadi tidak ada kekuatan. Apa yang dimaksud? Nah, di sini. Ini adalah mazid 2. Ifta'ala yafta'ilu. Berarti dibaca yamtani'u. Jadi fi'il mudhore. Yamtani'u biha. Yamtani'u fi'il mudhore dengan fa'ilnya huwa, binya huruf cer, hanya domir muttasil sebagai majrur. Minal azabi, min huruf cer, al azabi majrur. Jadi apa yang dimaksud? Tidaklah baginya, maksudnya bagi orang yang tidak percaya dengan hari berbangkit, terdapat kekuatan. Jadi tidak punya kekuatan. Apa yang dimaksud tidak punya kekuatan? Nah, yamtani'u biha minal azabi, ini adalah kalimat. Kalimat ini sebagai naat dari lafaz kuwatin, yang dia mampu mencegah biha terhadapnya minal azabi, dari azab. Jadi yang dimaksud tidak punya kekuatan itu nanti pada hari berbangkit, orang yang tidak percaya dengan bahwa dirinya nanti akan dibangkitkan oleh Allah, akan dibukakan seluruh isi hatinya, seluruh yang disembunyikannya, tidak ada yang bisa menolaknya. Ya, apalagi punya orang dalam gitu. Punya aku jangan dibongkar ya. Aku malu. Aku punya aib ini, itu, ini. Jangan ya. Nggak bisa. Tidak ada kekuatan. Yamtani ubiha minal azabi. Wala nasirin. Wawanya atop. Lanya nafi. Nasirin maktuf. Dari maktuf alaihnya kuwatin. Dan pula tidak ada penolong. Dibongkar. Semuanya tampak. Semuanya terlihat. Yang di sini sepertinya orang yang soleh kelihatannya. Sorbannya panjang sampai ke bawah, hampir menyapu tanah. Tapi nyatanya di dalam hatinya banyak yang disembunyikan tentang kemungkaran-kemungkaran. Dibongkar. Tuksyafu. Ya, dalam rumah tangga. Begitu Kang Akung. Ustadz, kalau aku nyembunyiin uang gimana Ustadz? Tidak diketahui istri. Ya nggak apa-apa, itu mah Kang Akung. Dulu Karim, subhanallah. Pak Haji Muhammad, Masya Allah, malu. Jadi kalau misalnya kita punya duit, dikasih sama istri sebagian, kemudian dimasukin ke peci sebagian, itu gimana? Dibongkar nggak Ustadz? Iya dibongkar, tapi ya nggak apa-apa, itu mah bebas. Yang penting istri berkecukupan, begitu Kang Akung. Tidak ada penolong Kang Akung. Kang Akung nggak bisa punya orang dalam. Malaikat gak usah dikeluarin yang itu, malaikat jangan ditampilin, itu aku malu. Pecinya kena hujan kata Nok Musna, jadi duitnya basah gitu ya. Ya, jadi nyembunyiin duit itu di peci, selipin aja ya. Istri duduk di sebelah kanan, geserin pecinya, diputer ke sebelah kiri. Istri pindah duduk di sebelah kiri, puterin lagi ke sebelah kanan. Lama-lama jatuh itu peci. Masya Allah. Duit sial ya. Udah diumpetin masa ketemu, masih ketemu. Umu Ihsan juga sampai komentar ke Nok Musna, Masya Allah. Mbak Uti Janiwa juga sampai ketawa. Pak Tabrani huwala. Begitu ya Pak Tab. Sepertinya Pak Tab suka nyembunyi di peci nih, Masya Allah. Cewek jendela bolong, istri pintar, Masya Allah. Udah begitu. Nanti dibongkar Pak. Dibongkar. Gimana caranya agar tidak dibongkar Ustadz? Diedit, ayo diedit. Pengeditan itu cuma ada di dunia. Kejar 2 malam itu. Kejar 2 malam. Ya. Malam yang penuh dengan keberkahan. Malam nisfu Sa'ban dan malam Lailatul Qadar. Dan syukur kita bisa wukuf di Arafah.
Ya kan? Kalau wukuf di Arafah seperti keterangan kemarin dalam Nasoihul Ibad, dosa antara dirinya dan Allah dihapus, dan dosa antara manusia pun dihapus oleh Allah. Subhanallah ya. Mudah-mudahan kita bisa begitu ya. Masya Allah. Famalahu limun karil ba'si min kuwatin yastami'u biha minal azabi wala nasirin. Nah, sampai sini ada tafsirnya. Nah, ini tafsirnya sedikit ya. Ini fi'il mudore yadfa'uhu anhu. Yadfa'u fi'il mudore. Ya, fa'ilnya huwa. Oh, begitu. Apa tuh yadfa'u? Kang nolak sopo wong. Hu, nah ini hu-nya itu kembalinya kemana? Nokmusna pasti tahu ya. Oh, jadi kang nolak sopo wong. Ya, gitu ya. Ya. Kang nolak sopo wong. Hu ing. Nah, itu kan kalau fi'il mudhari domir mutasil nempel ke fi'il. Berarti maf'ul bi. Jadi kang nolak sopo wong ing gitu. Ing hu-nya tuh kembali orang yang mengingkari hari kebangkitan. Nah, begitu. Anhu darinya. Gitu. Kalau Jawanya apa Nokmuzna? Anhu. Berarti apa? Ya, pasti bisa Nokmuzna ya. Pak Sam, Jawa gandul memang lengkap i'rabnya. Kang Haji Mamat, kapan bisa mengedit amal selain aduh. Kapan bisa mengedit amal selain yang dua itu ya Pak Haji ya? Ketika kita bangun malam, nah, kita bangun di sepertiga malam terakhir, maka barokah Allah itu turun. Ada 3 yang Allah ucapkan. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Siapa yang memohon ampun, aku ampuni. Nah, di situ Pak Haji. Jadi, setiap malam itu Allah turun keberkahannya. Cuman di situ disebut hina yabqa. Hanya sesaat. Jadi pas kita lagi tahajud, pas berkahnya Allah turun. Maka kalimat yang 3 itu terlontar dari firman-Nya. Ya, siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku beri. Dan siapa yang memohon ampun, aku ampuni. Nah, di situ. Itu juga pengeditan. Nah, itu termasuk setiap hari ya 1/3 malam terakhir. Tuh, makanya malam-malam itu adalah malam-malam rame. Sehingga Nabi Daud itu pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, kapan aku bisa bermesraan denganmu? Maknanya apa? Kapan aku bisa berkholwat denganmu? Maka Allah menjawab, tengah malam. Gitu. Jadi kalau 1/3 malam sudah penuh sesak ya. Jadi kitanya harus kelihatan pakai baju yang mentereng gitu kan ibaratnya, jadi terlihat jelas. Pak Dul Karim tiris Pak Yahi. Ya. Nah, apa ini Ustaz Mimin, itu salahnya kalau mengistimewakan waktu. Allah muliakan setiap waktu itu. Keyakinan saya, oh begitu teh. Ya nggak apa-apa, teteh berpendapat seperti itu nggak apa-apa. Nabi sendiri yang memberitahu ada keistimewaan. Ya, seperti kota Mekah dan Madinah itu adalah sebuah kota yang diistimewakan oleh Allah. Ya kan? Sehingga Ka'bah Allah simpan di sana. Itu tanda keistimewaan. Begitu juga dengan waktu. Ada waktu-waktu istimewa. Begitu. Ada waktu-waktu yang Allah istimewakan. Apa maksudnya? Allah memberikan pendidikan agar kita itu mengejar sama dengan Teh Mimin.
Aku pengen bisa tata bahasa Arab, tapi ada nggak metode yang termudah? Maka Teh Mimin akan mengejar, ada metode ini. Nah, itu berarti istimewa. Begitu juga dengan Allah menawarkan. Ada waktu-waktu istimewa untuk saat ijabahnya doa. Begitu kira-kira Teh. Pak Barudin, kalau bangun pun cuma buang air kecil langsung tidur lagi. Nah, itu dia. Itu dia Pak Barudin ya. Mudah-mudahan ya Pak Barudin diberikan keistimewaan oleh Allah. Tidak hanya kencing doang, begitu kan? Pak Rian Ahmad hadir yai Kang Akung pakai emot. Pak Ijam al-Iklan ya Teh. Teh Mimin, bagi pemula mungkin bingung yai karena Allah Maha Pemberi ampunan. Ya, tapi kita juga jangan terjebak. Coba kita lihat sejarahnya Ibu Hajar ya, Siti Hajar yang bolak-balik sa'i. Beliau adalah mengejar air, betul kan? Mengejar air, balik ke naik ke Marwah, ternyata bukan, balik lagi ke sofa, ternyata tidak ada air sampai 7 kali. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia itu diwajibkan berusaha. Kenapa? Karena Allah tampilkan airnya itu adalah di samping kakinya Ismail. Tidak di marwah, tidak di sofa. Tapi di samping kaki Ismail. Itu menunjukkan bahwa usaha manusia itu tidak menjamin hasil. Begitu juga dengan metode. Ya kan? Begitu. Makanya tadi Allah turunkan keberkahannya pada sepertiga malam biar manusia itu mengejar. Dan di situ Allah sebut hina yabqa, hanya sesaat. Hanya sesaat. Ya, nah sesaatnya itu rahasia Allah. Yang dimaksud sesaat menurut Allah itu seperti apa? Sesaat seperti kita hanya sekelebat? Belum tentu, hanya Allah yang tahu. Siapa tahu yang disebut sesaat di situ adalah 3 jam. 3 jam, karena Allah membagi waktu malam itu 3. Ya, 3. Awal malam, tengah malam, dan akhir malam. Kalau malam itu 9 jam, maka 3 jam pertama adalah awal malam, ba'da isya. Gitu kan? Dan tengah malam, 3 jam berikutnya. Dan akhir malam, 3 jam berikutnya. Jadi siapa tahu, sesaat yang Allah maksud adalah 3 jam. Bukan yang seperti sesaat yang kita sebut. Sekelebat. Nah begitu. Jadi Allah yang lebih mengetahui tafsirnya. Manusia hanya menafsirkan sebatas pengetahuan yang dimilikinya. Tapi maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Begitu kira-kira. Subhanallah. Ya. Siap. Tetap semangat ya, Muna di akhirat, Masya Allah. Begitu ya. Kenapa kita bergabung di sini? Mungkin kita punya penilaian, begitu kan? Sepertinya enak didengar, sepertinya masuk di akal, sepertinya mudah dipahami. Itu di antara pilihan-pilihan manusia. Begitu kan? Siapa yang bisa menunjukkan manusia kembali kepada Allah? Hanyalah orang yang as-sabihu al-mahmudu. Orang yang tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah dan orang yang selalu memuji Allah. Dialah orang yang melihat basirun. Orang yang mampu menuntun orang lain. Ya, kalau orangnya masih suka mengeluh, ya kan? Masih berprasangka buruk kepada Allah. Tidak pernah memuji Allah, malah yang ada ngeluh, tak akan bisa menuntun orang lain menuju Allah. Karena dia tergolong orang yang buta. Mana mungkin orang buta menuntun orang lain. Begitu kira-kira. Pak Dul Karim, betul Pak Yai. Wa Iwan, afdolnya harus di setiap 3 jam Yai. Kalau waktu-waktu mendekat subuh bagaimana Pak Yai? Ya itu. Itu yang disebut dengan sepertiga malam akhir. Begitu. Sebentar. Ini verifikasi dulu. Nah.
Sip. Nah, begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mbak Muhani, benar Yai, doakan selalu kami Yai. Insya Allah Mbak Muhani, kita sama-sama mendoakan, begitu ya. Tetap semangat, jangan putus semangat. Ya, nanti kita belajar tentang nafsu yang 7, bagaimana cara mendidiknya. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kemudian kamilah. Ya, nah begitu. Pak Johan tanya Ustadz, maksa basirun, makna basirun dengan orang buta memimpin orang lain. Ya, basirun itu artinya orang yang melihat. Seseorang disebut melihat kalau 2 syarat ada pada dirinya. 1 adalah as-sabihu, orangnya tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah. Dia selalu mensucikan dirinya untuk Allah. Dia selalu husnudzon kepada Allah. Apapun yang terjadi pada dirinya, itu namanya as-sabihu. Itu syarat menjadi basirun, syarat menjadi orang yang melihat. Jadi dalam hidupnya tidak pernah mengeluh. Dia selalu cocok apapun yang Allah berikan. 1. Yang kedua, dia selalu memuji Allah. Selalu berzikir kepada Allah. Ketika 2 hal ada pada dirinya, dialah orang yang mampu menuntun orang lain. Bukan sorbannya yang panjang. Maksudnya tidak mesti sorbannya panjang. Tidak mesti sholatnya lama. Lihat ada orang sholatnya lama, tapi ngeluh dalam hidupnya. Gak masuk. Dia masih buta. Tidak akan mampu menuntun orang lain menuju Allah. Ya begitu kira-kira. Gitu ya Pak Johan ya. Mudah-mudahan Pak Johan dipertemukan oleh Allah. Nah, orang-orang yang seperti itu. Kang Abdul Papua, subhanallah. Ayah Altaf 1. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Muhammad, amin. Nah, begitu. Ya. Jadi orang buta tidak bisa menuntun orang lain. Tapi orang melek bisa menuntun orang lain. Nah, begitu. Kemudian kan ada syarat di Fathur Rabbani. Kenapa orang itu bisa mengeluh? Karena 2 hal tidak ada pada dirinya. Begitu kan? Yang pertama, rontoknya rasa cinta kepada Allah. Maka dia akan mengeluh. Kemudian yang kedua, tidak tulus. Apa yang dilakukannya punya tujuan selain Allah. Nah, itu yang akan mugi-mugi alhamdulillah menyimak Brunei, Masya Allah, mugi-mugi hadir lagi ya, alhamdulillah, mugi-mugi mudah-mudahan istiqomah ya, mugi-mugi ya, selalu istiqomah. Ada YouTube-nya mugi-mugi MT Baris ya, mudah-mudahan mugi-mugi Brunei nih, kita ini baru punya nih orang Brunei ya. Iwan, Yai maaf, mana yang utama, perbanyak sholatnya atau zikirnya Yai pada saat sepertiga malam? Sholatnya 4 rakaat ya, Wa Iwan. 4 rakaat itu, rakaat pertama baca kulhu 10 kali. Rakaat kedua baca kulhu 20 kali. Lalu salam. Bangkit lagi. Rakaat berikutnya berarti rakaat pertama. Yang kedua baca kulhunya 30. Dan rakaat terakhir baca kulhunya 40. Jadi total 100 kulhu. Udah bagus itu. Kemudian kalau dilanjut zikir boleh sampai imsak. Begitu ya. Ustaz aku nggak cukup. Bukan nggak cukup. Aku nggak sanggup. Dua dulu nggak apa-apa. Allah itu selalu pelan-pelan. Lihat dalam firman Allah. Wa ma khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayyam. Ingat ayat itu. Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari. Maka muncul pertanyaan dari kita, kenapa 6 hari? Kenapa tidak simsalabim langsung hari itu jadi kun fayakun? Allah punya itu kun fayakun. Bisa saat itu langit dan bumi tercipta dengan sempurna. Kenapa Allah sebut fi sittati ayyam? Kenapa Allah pakai 6 hari? Tidak bisakah Allah menciptakan langit dan bumi dengan kun fayakun? Bisa. Tapi kenapa Allah tidak ciptakan dengan cara itu? Mendidik untuk penghuni bumi.
bahwa penghuni bumi harus ada rasa sabar, harus ada rasa ketekunan ketika menginginkan sesuatu. Begitu. Itu mendidik penghuni bumi. Ya, jadi tidak tergesa-gesa, dan manusia punya sifat tergesa-gesa. Dan disitulah Allah uji untuk bisa sabar dan tekun. Nah, begitu kira-kira. Ternyata mau 8:30 ya, kita cukupkan hari ini. Insya Allah kita lanjut di hari esok dengan pembahasan Fathur Rabbani. Ya, semangat, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di tanggal 18. Begitu ya. 16. Tadi Waluyo sampai selesai rontoknya rasa cinta. Oh gitu. Tadi siapa yang nanyain? Nok Musna ya? Ada 2 itu Nok. Itu ada di Fathur Rabbani Nok Musna. Di Fathur Rabbani majelis 1 ada itu. Ya insya Allah besok saya kupas lagi sebentar. Ya Nok Musna itu ada di majelis 1. Majelis 1 itu tentang manusia. Kenapa manusia itu mengeluh dalam hidupnya. Nah itu ada di situ Nok. Ya, jadi 2 sifat yang ada pada dirinya telah rontok sehingga mengeluh. Ustaz Nur Rahman, terima kasih Kang Yai, semoga selalu sehat walafiat dan panjang umur, amin amin. Masa Barsa, amin. Time is for Oke. Kang Dendo, terima kasih. Ustaz Azhari juga alhamdulillah. Pak Barudin, hatur nuhun doanya saya, doakan saya Pak Guru. Siap Pak Barudin. Gimana nih Pak Barudin, sudah dapat restu? Kang aku nanyain terus. Om Anissa juga sampai selesai, alhamdulillah Om Anissa ya. Teh Mimin juga alhamdulillah sampai selesai. Mudah-mudahan Teh Mimin sehat selalu dan penuh keberkahan, begitu ya Teh ya. Jam berapa? Tanggal 16. Dari jam 6. Dari jam 8 sampai jam 3 insya Allah. Ya, kita tuntaskan nafsu yang 7. Ya, di Fathur Rabbani nanti ya, kita bahas di sana. Pak Barudin, mudah-mudahan Pak Guru, alhamdulillah. Kang Akung, sudah ada angin segar Kang Akung, Pak Barudin untuk bisa hadir di tanggal 16. Kang Akung siapkan karpetnya. Pak Haji Mamat sudah menyiapkan PHS-nya. Betul Pak Haji? Mbak Eti Suryati juga hadir, alhamdulillah. Mbak Eti sehat selalu Mbak Eti. Umu Isan sampai selesai, alhamdulillah. Nok Musna, rontoknya rasa cinta kepada Allah dan tidak tulus. Betul itu Nok Musna, betul itu. Saya, siapa nih? Kelewat tadi, saya kelewat ya. Ceo Jendel, apa nih? Kang Haji Mamat, BHS asli siap. Masya Allah. Hening sampai selesai ternyata, Masya Allah. Hening sehat selalu ya, barokallah ilmunya Ustadz. Amin. Umu Isan, terima kasih Pak Ustadz. Warna-warni, Kang Haji Mamat mau. Tuh, ayo Haji Mamat. Warna-warni juga pengen katanya BHS asli. Ayo gimana nih Kang Haji? Ustadz Nur Rahman, ya, Kang Haji Mamat, Masya Allah. Pak Tabrani, alhamdulillah. Katampi pisan ilmu napa Ustadz alam. Cing Ato, syukron guru. Cing Ato sehat selalu ya. Mudah-mudahan Cing Ato diberikan kesabaran oleh Allah yang sempurna. Om Anissa, terima kasih ilmunya guru. Semoga manfaat. Amin. Dewi Maituti, Kang Akung, Cing Ato jadi datang tanggal 16 Ustadz. Oh begitu. Alhamdulillah Cing. Mudah-mudahan Cing Ato sehat selalu ya. Masya Allah begitu Kang Akung. Masya Allah. Ceo Jendela Bolong, hoyong BAS. Nah, Masya Allah tuh Pak Haji Mamat banyak yang nagih itu, Masya Allah. Pak Barudin, Kang Haji Mamat sekalian jasnya Pak Haji. Wah, aduh Pak Haji katanya selain jas, sekalian jasnya. Abah Oji terima kasih Ustadz. Abah Oji gimana Bah? Sudah dapat supirnya Bah? Masya Allah. Tamisur Kang Akung, alhamdulillah. Kang Akung enggak, maksud saya nanya. Oh begitu. Ya didoakan mudah-mudahan ya. Oh begitu Kang Akung ya, saya salah memahami. Nok Muzna Temimin mau kena sutra. Masya Allah tuh kan. Nok Muzna Temimin mau kena sutra. Maksudnya gimana nih Nok? Maksudnya mau kena sutra dari Temimin gitu, apa gimana? Abah Oji belum? Oh belum ya Mbak, saya doakan Mbak.
Pak Barudin datang Pak. Masya Allah, Umu Ihsan tuh. Pak Barudin datang Pak, katanya tuh, kata Umu Ihsan Pak Barudin. Masya Allah. Teh Mimin Nakmuzna dari aduh kelewat nih. Mbak Umi, oh begitu. Mbak Umi nyiapin kamu kena sutra, Masya Allah, luar biasa nih ya. Mudah-mudahan kita jadi saudara ya. Seperti Ansor dan Muhajirin. Amin. Mas Din 99 ikut nyimak, barangkali kena BHS-nya. Masalah. Nak Muzah hadiah katanya. Warna-warni apa nih Teh Mimin? Terlihat bakat pemberi dan peminta. Kata Pak Mimin, terlihat katanya bakat pemberi siapa, bakat peminta siapa. Subhanallah. Teh Mimin luar biasa ini. Bahasanya sedikit tapi nyelekit. Masya Allah. Mbak Muhani, terima kasih ilmunya Yai. Semoga Yai sehat selalu. Amin Mbak Muhani ya. Pak Muhammad mana nih komentarnya? Belum ada nih. Zenia, terima kasih. Pak Syarifuddin, malu aku sama istriku kalau Allah nggak hapus. Oh begitu. Siap-siap, mudah-mudahan Allah hapus ya Pak ya. Mbak Erlina Siti juga ternyata hadir. Pak Muhammad ada, Ustadz, alhamdulillah. Sehat selalu ya. Masya Allah. Uwa Iwan matur suwun Yai, ilmunya sehat-sehat. Masya Allah. Kemudian Pak Muhammad Sugenta. Apa nih? Salken dari Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Oh iya, monggo. Sing atau apa nih? Aye Cakung, Jakarta Timur. Oh ya, Cakung ya Pak ya. Teh Mimin, ampun Yai, aduh apa tuh kelewat. Mana dia kira? Pak Syarifuddin, oke, cukup ya hari ini ya. Insya Allah kita lanjut. Kang Akung,